Jadi baru-baru ini Adobe itu memperbarui term of use atau syarat penggunaan dari aplikasi mereka. Dan ini ngebuat banyak kreator memprotes bahkan mengecam perubahan term of use ini. Kira-kira kenapa ya? Jadi sekitar awal Juni ini Adobe itu memperbarui term of use mereka untuk semua aplikasi mereka, termasuk Adobe Photoshop, Illustrator, kemudian ada Premiere, After Effects, dan program lainnya. Dan bentuknya itu muncul pop-up seperti ini yang intinya itu adalah, hey, kita ngerubah term of use aplikasi kita, termasuk kita bisa mengakses konten kalian secara otomatis dan manual. Tujuannya buat apa? Ya contohnya tujuannya buat review konten. Loh, kok sekarang Adobe mulai seenaknya untuk ngeliat file yang ada di komputer kita? Kok jadi ngurusin urusan-urusan pribadi kita? Emangnya menjadi negeri Wakanda? Nah, lucunya lagi, si pop-up ini itu tuh nggak bisa di-close atau bahkan nggak ada tombol aku nggak mau atau aku nggak setuju dengan term of use yang baru ini. Jadi mau nggak mau kita tuh seakan dipaksa untuk ngeklik agree dari term of use mereka ini. Bahkan kalau kita nggak klik agree, kita nggak bisa menggunakan aplikasi mereka. Jadi sengaja gitu kita tuh untuk dihalang-halangi menggunakan aplikasi mereka kecuali kita mengklik agree dari term of use mereka ini. Pokoknya intinya mereka itu bisa nge-scan file kita tanpa izin karena kita udah ngeklik agree di awal. Kalau kita ngeklik agree secara manual maupun otomatis menggunakan machine learning. Nah, yang jadi masalah ini adalah machine learningnya. Karena apa? Karena kalau udah di-scan menggunakan machine learning, artinya sudah di-scan menggunakan sistem. Dan kalau sudah menggunakan sistem berarti apa yang kita kerjakan di aplikasi mereka itu takutnya disalahgunakan untuk ngetrain sistem AI mereka yaitu Adobe Firefly. Ya bayangin aja lu secara cuma-cuma ngasih data ke Adobe buat ngetrain sistem mereka secara gratis. Bayangin misalnya pengguna Adobe itu ada 60 juta orang. Bayangin Adobe mendapatkan data untuk ngetrain sistem AI mereka secara gratis sejumlah 60 juta orang. Bahkan kalau misalnya orang itu ngerjain ya katakanlah 5 project, berarti kan 60 dikali 5 sudah ada 300 juta gambar secara gratis yang bisa didapatkan Adobe untuk ngetrain sistem AI mereka. Dan bukan itu aja, artinya kalau kalian itu ngerjain project-project yang ber-NDA atau project-project rahasia yang tidak boleh dipublish sebelum waktunya, itu kan akan kelihatan ya oleh Adobe si project yang sedang kalian kerjakan ini, yang akan membuat NDA kalian itu terlanggar dan bisa kena denda dari sisi kaliannya. Lah, boncos dong, bisa-bisa jadi kreatornya. Masa project yang seharusnya rahasia bisa dilihat oleh si pembuat programnya. Nah, ramelah orang karena si term of use yang baru ini. Bahkan di YouTube tiba-tiba nih, di feed gue terutama, mendadak membludak orang-orang yang bikin video tentang pembahasan term of use ini. Ya, termasuk gue sendiri juga. Karena gue ngeliat juga di Indonesia belum ada yang ngebahas ginian. Dan itu hampir semuanya kalau gue lihat itu nggak sepakat, nggak setuju, bahkan memaki-maki, bahkan mensomasi soal term of use ini. Dan setelah viral ini ternyata Adobe itu cukup gercep ya untuk akhirnya ngelihat gejolak-gejolak manusia ini yang penuh amarah, penuh emosi ya, yang dimana-mana ini. Dan daripada reputasinya hancur gitu ya, dan orang-orang pindah ke kompetitor, mereka ini mengupdate lah si term of use-nya. Nah, jadi per 18 Juni, jadi hampir ya 2 mingguan lah setelah kontroversinya itu, si term of use-nya itu diupdate sama Adobe. Dan ternyata bukan cuman update ya tentunya dengan klarifikasi khas dari pejabat atau artis ala Wakanda. Dan klarifikasinya ini menurut gue cukup niat. Selain dia bikin rilis yang satu halaman sendiri, ini halamannya, mereka juga ada video penjelasan di bagian term of use-nya. Perusahaan mana coba sekarang yang ngebuat video untuk ngejelasin isi term of use-nya kira-kira apa? Nah, terus kemudian di halaman term of use-nya ini mereka juga memberikan summary atau penjelasan singkat. Kira-kira poin ini ngebahas tentang apa dan intinya apa? Lagi-lagi, perusahaan mana yang memberikan summary atau inti dari term of use mereka di halaman term of use-nya?
Biasanya kan term of use itu bahasanya pakai bahasa-bahasa hukum, bahasa-bahasa legal yang sulit untuk dimengerti mungkin ya. Tapi di sini dia ngasih summary kira-kira ini loh isi dari poin ini. Perusahaan mana yang ngasih seperti itu kalau bukan perusahaan yang term of use-nya dicurigai oleh penggunanya sendiri. Bahkan dia pakai KOL atau influencernya mereka sendiri. Ada Bang Terry, Bang Jason Levine, Bang Paul Trani buat ngejelasin kalian salah tangkap loh soal pembaruan term of use Adobe ini. Ini kita jelasin gimana yang bener dan sekarang udah dibenerin loh. Bayangin mereka sampai repot-repot nyuruh orang-orang profesional, orang-orang sepuhnya mereka buat ngejelasin term of use-nya. Gara-gara viral di mana-mana. Nah, lalu sekarang gimana Bang update-annya? Apakah term of use-nya sudah aman dan sudah oke? Ya, kalau dibilang lebih baik, iya dari sebelumnya, tapi nggak lebih baik juga. Karena apa? Karena Adobe ini masih bisa nge-scan file kita yang kita upload ke server mereka atau yang menggunakan service cloud atau Firefly mereka. Jadi kalau kita menggunakan service AI mereka, itu mereka bisa nge-scan gambar yang kita upload di sana. Kalau yang lokal kesimpan di komputer kita, nggak bisa di-scan sama Adobe. Itu katanya. Tapi ya tetap aja kan, dia bisa secara random nge-scan file kalian tanpa izin tiap kali mau nge-scan. Kan agak gimana gitu ya. Ya, tapi ada juga yang bilang di kolom komentar sebenarnya Adobe nggak ada kok niat seperti itu, cuman mungkin kata-katanya aja yang tidak sesuai atau tidak tepat penggunaannya, sehingga bisa dikatakan salah tafsir dan menjadi suuzon bagi banyak orang. Tapi ya menurut gue bisa jadi benar, bisa jadi enggak, mengingat ini perusahaan Adobe yang sudah banyak melakukan kelicikan kecurangan terhadap usernya. Jadi ya wajar sih kalau misalnya ada beberapa orang yang cukup suuzon atau cukup berburuk sangka terhadap update-nya term of use dari Adobe ini. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. Ini dia. Tapi gue pribadi, entah itu gue lupa, entah gue gitu auto klik aja si pop-up-nya ini, gue sendiri nggak menemukan atau tidak mendapatkan pop-up-nya di aplikasi Adobe yang gue gunakan. Entah itu hanya di beberapa region tertentu untuk di test drive dulu apakah oke di region ini, kemudian diimplementasikan ke seluruh dunia, ataukah gue yang emang benar-benar lupa, asal ngeklik aja nggak dibaca. Untuk link pemberitaan dan term of use terbarunya gue taruh di deskripsi kalau kalian mau baca-baca lebih lanjut. Dan kalau kalian udah muak nih dengan hiruk pikuk si Adobe ini dan memutuskan untuk akhirnya sekarang adalah waktu yang tepat untuk pindah ke Adobe, nah ini gue juga taruh link di deskripsi untuk list lengkap aplikasi alternatifnya. Bisa juga lihat di gambar sini, sebenarnya ada banyak ya. Nah, menurut kalian gimana nih kebelunderan Adobe saat ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar di bawah sini. Kalau ada yang dapat pop-up-nya juga boleh. Saya Kemla The Keylearn dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.